Dr. Sigit Rianto SH LLM. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum UGM pada tahun 2016 sampai 2021. Namun saat ini beliau dosen tetap Fakultas Hukum UGM. Setidaknya ada 10 universitas luar negeri tempat beliau mengajar, membimbing, dan menguji. Beliau lulusan UGM untuk sarjana hukum dan doktoral, kemudian the University of Nottingham UK untuk LLM, dan the Graduate Institute of International Studies Geneva. Menekuni dan mengajar International Law, International Organization, Law and Conflict Resolution, Law and Globalization, International Humanitarian Law, Refugee Law, dan Legal Theory. Tampak menarik judulnya pada malam ini, yaitu Saksi Pemalsuan Gelar Akademik termasuk guru besar, apa konsekuensi hukum dan etika. Kepada Profesor Dr. Sigit Rianto SH LLM, kami persilahkan, Prof. Baik, terima kasih Bu Stasya. Suara saya bisa terdengar, Ibu? Sangat clear, Prof. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam hormat Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kebetulan saya satu-satunya yang bukan dokter di forum ini, karena tadi pagi tiba-tiba dihubungi Pak Iqbal Mokhtar untuk diajak bergabung di dalam forum, dan kebetulan alhamdulillah bisa belajar dari Bapak Ibu sekalian yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya belum mempersiapkan suatu presentasi yang lebih detail dan sistematis. Tetapi kalau mendengar dari apa yang sudah disampaikan oleh para senior, para guru besar tadi, maka tidak ada salahnya juga kalau apa yang akan saya sampaikan ini sekedar sebagai catatan kaki saja dari apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Hardianto, Prof. Abdus Salam, dan Prof. Munawar maupun Bapak Ibu yang lain. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, tampaknya isu tentang bagaimana guru besar, apa konsekuensinya dan apa implikasinya, serta bagaimana terjadi pencabutan dan lain-lain itu hari ini menjadi isu yang sangat menarik karena menyangkut suatu keputusan yang sudah diambil dan berkaitan dengan seseorang yang kebetulan juga punya posisi yang sangat strategis di dalam komunitas profesional, tetapi juga secara akademik di Indonesia. Nah, ini nanti yang akan saya sampaikan di bagian terakhir di dalam catatan kaki saya itu, bagaimana keputusan ini akan berimplikasi secara etik, secara administrasi, dan secara hukum. Tetapi untuk sampai pada pembahasan mengenai etik, mengenai administrasi, dan mengenai hukum itu, saya ingin menyampaikan beberapa. Pertama, tentang bagaimana jabatan profesor atau guru besar itu tujuan dan fungsinya. Beberapa hal tadi sudah disampaikan secara detail oleh Bapak, Ibu, atau para narasumber sebelumnya. Yang intinya adalah, kalau saya boleh ringkas, sebenarnya jabatan guru besar atau jabatan profesor ini adalah sebagai satu subsistem yang ada untuk menunjang fungsi dan misi fundamental dari pendidikan tinggi. Dan ini yang selalu menjadi pegangan dan pedoman bagi perguruan-perguruan tinggi ataupun institusi pendidikan di seluruh dunia yang layak menjadi rujukan di seluruh dunia. Sehingga kalau kita membicarakan atau membahas atau menempatkan posisi yang disebut dengan guru besar atau profesor itu, maka itu berkaitan dengan misi fundamental pendidikan tinggi, tetapi juga sebagai sebuah jabatan yang tertinggi atau par excellence di dalam strata jabatan yang ada di dalam sistem pendidikan tinggi itu. Nah, itu yang konsekuensinya adalah
karena itu sebagai sebuah subsistem dalam pendidikan tinggi dan jenjang jabatan yang sebagai jabatan yang par excellence atau paling tinggi yang menjadi tujuan uh, karir dari seseorang yang bekerja di tingkat pendidikan tinggi, maka uh, apa yang disebut dengan profesor atau guru besar itu adalah sebagai sebuah jabatan akademik. Sehingga konsekuensinya adalah sebagai sebuah jabatan akademik, maka ketika formal assignment atau penugasan formalnya berakhir sebagai seseorang yang mengemban misi di dalam sistem pendidikan tinggi atau di sebuah institusi pendidikan tinggi, maka konsekuensinya juga berakhir. Tapi hal ini tampaknya agak berbeda di Indonesia. Karena kemudian yang namanya profesor atau guru besar itu banyak yang mengatakan itu sebagai sebagai simbol status, bahkan sebagai sebuah gejala feodalisme baru di negara kita. Karena dengan berbagai privilege, otoritas yang melekat kepadanya, bahkan juga dengan dalam tanda petik penyebutan yang seolah-olah itu menunjukkan bukan sebagai capaian akademik, sebagai sebuah capaian gelar dalam tanda petik kebangsawanan, maka banyak yang mengejar jabatan itu dengan berbagai cara. Celakanya lagi adalah regulasi yang ada di negara kita juga mengamini atau memberikan landasan untuk membenarkan pemberian gelar semacam itu. Nah, ini yang tadi disinggung oleh Prof. Hardianto, apa itu profesor kehormatan atau guru besar kehormatan yang ada di negara kita. Nanti akan saya jelaskan lebih. Nah, itu yang mana. Nah, sehingga yang kedua yang saya sampaikan Bapak sekalian adalah mengenai kategorisasi profesor atau kategorisasi jabatan akademik guru besar itu. Nah, kalau tadi di Indonesia sudah dijelaskan oleh Prof. Sofwan, ada guru besar reguler dan ada guru besar kehormatan. Meskipun saya kalau bicara jujur, saya harus mengatakan bahwa konsep tentang guru besar atau profesor kehormatan yang ada di Indonesia, yang ada di dalam peraturan menteri yang sekarang kita hadapi itu adalah konsep yang kacau. Kenapa? Saya ingin membandingkan misalnya dengan konsep atau kategorisasi guru besar atau profesor yang ada di negara lain yang lebih maju dan lebih mapan dan sering dijadikan rujukan. Kalau jabatan guru besar yang cara reguler, saya kira kita semua sudah tahu. Di Indonesia harus mengikuti prosedur dan kemudian persyaratan-persyaratan serta dokumen-dokumen administratif yang sedemikian ketat. Meskipun prakteknya juga menimbulkan pertanyaan sehingga kita punya kasus yang terakhir ini. Dan kasus yang terakhir ini sebenarnya adalah sebuah boleh dikatakan sebagai pengingat atau warning system terhadap sistem kita tentang sistem administrasi pengangkatan jabatan guru besar yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang memang harus dievaluasi dan dikaji kembali reliabilitasnya dan kredibilitasnya tentang pengangkatan sistem pengangkatan jabatan profesor itu. Karena kasus TI ini hanya satu saja yang kemudian dicabut. Apakah benar hanya satu kasus ini saja yang menyalahi regulasi atau yang menyalahi sistem yang ada? Saya kira kalau kita mau bicara jujur, belak-belakan, ada beberapa potensi yang kemudian juga seharusnya juga diambil keputusan yang sama seperti yang dialami oleh Profesor TI ini. Nah, yang kedua misalnya kalau ada kategorisasi jabatan profesor reguler, ada profesor adjunct profesor, ada honorary profesor dan ada emeritus profesor. Adjunct profesor adalah biasanya orang-orang yang bekerja di luar institusi pendidikan tinggi, tetapi kepakaran dan kecakapannya dibutuhkan sehingga diberi penugasan dengan konsensual untuk membantu pendidikan tinggi dan sebagai sebuah subsistem untuk mencapai reputasi dan quality control dari sistem pendidikan tinggi yang bersangkutan.
Namun ajang profesor ini tidak memiliki kewajiban sebagaimana profesor reguler. Misalnya beban mengajar dan tidak ada kewajiban melakukan tugas-tugas riset, membimbing dan yang lain-lain. Tetapi karena yang dibutuhkan adalah kepakarannya. Dan itu berlaku di negara-negara lain baik di Eropa ataupun di Amerika. Lalu yang namanya profesor emerit kehormatan. Kalau kita bicara soal profesor kehormatan, honorary profesor yang kita kenal di dunia pendidikan tinggi di internasional adalah jabatan atau pos itu diberikan kepada mereka-mereka yang sebelumnya sudah mendapat atau menjabat guru besar di sebuah perguruan tinggi atau institusi pendidikan tinggi lain, tetapi kemudian dibutuhkan oleh suatu institusi pendidikan tinggi yang lain lagi, sehingga mereka diundang sebagai visiting professor, diberi assignment untuk membantu riset, pendidikan, dan kemudian pembimbingan, supervisi, dan yang lain di institusi di luar home base dari profesor yang bersangkutan. Ada beberapa guru besar saya yang baik itu yang di Jenewa maupun di New York, tapi kemudian mendapatkan honorary profesor di Oxford atau di universitas lain. Jadi mereka sebagai honorary profesor atau profesor kehormatan karena sebelumnya sudah berkualifikasi profesor. Lalu oleh universitas lain diundang sebagai guru besar kehormatan. Karena reputasi, capaiannya dibutuhkan oleh institusi yang mengangkatnya untuk membantu melevel up, quality control, dan tentunya adalah menjalin network dan reputasinya. Konsep itu menjadi kacau lagi di Indonesia dengan guru besar kehormatan yang orang yang bukan bahkan tidak memenuhi kualifikasi secara akademik strata S3 atau mereka-mereka yang tidak punya keterkaitan dengan misi fundamental pendidikan tinggi, tetapi diberi jabatan guru besar kehormatan. Saya ingin membuka data saja. Di Indonesia sudah ada berapa guru besar kehormatan yang diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau perguruan tinggi yang bersangkutan. Lalu apa yang mereka lakukan? Cuma pidato pengukuhan guru besar kehormatan. Setelah itu wassalam. Has nothing to do dengan proses pendidikan, riset, pengabdian, whatever yang menjadi misi fundamental dari pendidikan, dari institusi pendidikan tinggi, bahkan yang memberikan gelar itu. Nah, ini saya kira Bapak Ibu sekalian sangat mudah melacak datanya karena jejak digitalnya sangat terbuka saat ini, gitu ya. Nah, itu yang Bapak Ibu sekalian yang kemudian menghadapkan kita pada kasus yang terakhir ini. Dan yang terakhir adalah karena tadi yang diungkap adalah Profesor Emeritus atau Guru Besar Emeritus. Guru Besar Emeritus itu pada umumnya kalau kita mengacu pada standar pendidikan internasional dan universal adalah jabatan yang diberikan pada mereka yang pernah menjabat sebagai guru besar atau profesor, tetapi karena sudah purna, karena alasan administrasi, usia, atau yang lain-lain, tetapi masih dibutuhkan untuk menjadi bagian dari atau associated with universitas yang mengangkatnya. Jadi seperti misalnya Profesor Hardianto, secara administrasi kepegawaian sudah pensiun dari Fakultas Kedokteran UGM, tetapi UGM Fakultas Kedokteran masih membutuhkan, maka beliau diberi SK dan kemudian di luar negeri yang dikenal sebagai jabatan guru besar emeritus. Dan bukan hanya di institusi asalnya saja, bisa jadi Profesor Hardianto diangkat sebagai guru besar emeritus di universitas lain, bahkan di luar negeri. Nah, ini yang saya kira supaya kita memiliki pemahaman yang relatif akurat dan juga komprehensif mengenai jabatan guru besar itu. Nah, ini yang saya kira kita juga perlu memahami bersama. Lalu tadi juga disinggung masalah penyataraan. Mungkin ini khas di Indonesia penyataraan guru besar itu. Di mana orang dari tempat lain kemudian ada penyetaraan. Padahal yang namanya jabatan guru besar atau profesor itu mestinya adalah jabatan yang sifatnya akademik dan itu mendapatkan rekognisi secara universal. Saya beri contoh misalnya pengalaman saya menjadi guru besar di UGM, di Fakultas Hukum UGM, tetapi saya juga misalnya diminta untuk membimbing, menguji, atau mengajar di perguruan tinggi lain di luar negeri.
Tidak ada pertanyaan apakah saya harus disetarakan atau tidak. Tetapi you are invited as visiting professor atau you are invited as external examiner professor untuk suatu program atau suatu proses yang ada di perguruan tinggi itu. Bahkan misalnya saya diminta sebagai external examiner ketika ada kenaikan pangkat dari dosen di suatu perguruan tinggi di luar negeri itu yang ingin mencapai jabatan atau jenjang profesor. Jadi ada review yang dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi itu dan meminta external examiner atau reviewer untuk mencapai jabatan profesor di samping tugas-tugas pendidikan yang tadi saya sebutkan itu. Nah, jadi ini saya kira memang sekali lagi ketika kita ini lihat apa yang terjadi di Indonesia, kita banyak sekali harus mengernyitkan dahi karena kebijakan, karena praktek, tapi juga karena regulasinya memang harus kita lakukan evaluasi. Terakhir Bapak Ibu sekalian yang saya hormati karena waktunya sangat padat, berangkat dari kasus yang terakhir ini, kasus Profesor TE ini, pertama ini sebenarnya juga mencerminkan kasus-kasus atau peristiwa atau gejala atau fenomena yang lain, termasuk juga misalnya pengangkatan profesor kehormatan. Yang tadi saya katakan, pengangkatan profesor kehormatan itu seringkali tidak ada hubungannya dengan misi fundamental dari pendidikan tinggi. Sehingga seringkali menjadi kesempatan atau potensi terjadinya abuse of power. Bahkan menjadi tawar-menawar politik atau instrumen political bargaining bagi pengambil kebijakan yang ada di dalam universitas atau perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, kenapa dikatakan sebagai abuse of power? Karena itu prerogatif kemudian melekat kepada orang-orang tertentu yang bisa memberikan gelar profesor kehormatan itu. Sementara yang internal harus meniti karir dari bawah, butuh waktu sekian tahun, perlu proses administrasi, dokumentasi yang berkarung-karung semua harus dikirim ke Jakarta dengan bukti korespondensi, dicetak online, jejak digitalnya, etc. Tetapi itu tidak berlaku bagi mereka yang mendapatkan guru besar atau profesor kehormatan. Jadi ada potensi abuse of power, ada potensi diskriminasi, bahkan ada potensi untuk menurunkan quality control dan standar mutu dari perguruan tinggi yang bersangkutan untuk bidang studi apapun. Nah, kembali terakhir pada isu utama yang dimintakan malam hari ini berkaitan dengan kasus yang terakhir ini, bagaimana cara kasus ini kita lihat tempatkan pada sisi etika, administrasi, dan hukum. Kalau kita melihat data informasi yang sudah terpapar di media, maka kasus ini sebenarnya ada pelanggaran etika, baik etika akademik dan tentunya juga etika profesi. Ini tentu akan membawa konsekuensi sanksi etik yang juga bertingkat-tingkat. Yang kedua tentunya ada persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi atau perlu evaluasi lagi sistem kebijakan dan keputusan administrasi yang terkait dengan gelar atau posisi yang bersangkutan ini. Termasuk juga gitu kan, apakah misalnya dalam proses administrasinya ada fraud, ada penipuan dan yang lainnya. Dan yang ketiga tentunya adalah implikasi hukumnya. Kalau memang itu bisa dilacak, bisa dibuktikan karena tadi Profesor yang pertama, narasumber yang pertama sudah mengatakan bahwa ada jejak digital, ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa klaim, status, posisi, pos yang dia gunakan, dokumentasi yang digunakan itu menunjukkan indikasi ketidaksahihan atau bahkan menunjukkan indikasi suatu pemalsuan, maka itu mestinya bisa menjadi kasus hukum, di mana kemudian mestinya ada proses hukum yang harus ditegakkan. Dan tentu yang paling berkepentingan adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena segala proses itu kendalinya ada di sana, segala dokumentasi kendalinya ada di sana, dan segala keputusan akhir administrasi dan legalisasi dari posisi yang melekat pada yang bersangkutan ada di sana. Nah, saya kira itu Ibu Satya sebagai catatan
kaki saja. Mohon maaf, saya tidak menyampaikan dengan rinci dan dengan narasi yang cukup sistematis karena waktunya sangat mendadak. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehormatan yang diberikan dan kesempatan untuk belajar dari Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada Ibu Stasya selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Sigit Trianto SHLLM. Banyak sekali poin-poin penting yang saya catat, terutama bahwa justru dengan kasus yang terakhir ini terjadi menjadi warning system bahwa kita memang perlu mengkaji lagi agar posisi dari eh, profesor ini bisa menjadi lebih proporsional agar pelanggaran-pelanggaran baik seperti pelanggaran etika, pelanggaran administrasi hingga pelanggaran hukum itu sendiri bisa terevaluasi untuk improvement ke depannya. Mungkin demikian catatan yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan kepada Dr. Bahar. Ya, jadi Nenda, Prof. Sigit, ada beberapa hal yang barangkali kalau Prof ada kesempatan bisa disampaikan, dan apa yang Prof sampaikan tadi itu menurut pemahaman saya dan saya yakin juga diaminkan oleh yang lain, itu sesuatu yang sangat penting. Prof, bagaimana pendekatan tentang semantik, Prof? Karena posisi profesor ini ada di pengajaran, tetapi kebetulan di Indonesia dalam hal ini kasus yang kita bicarakan, beliau tadi dikatakan beliau juga berada pada suatu institusi yang juga penting di dalam memastikan tentang kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan kesehatan. Yaitu tadi yang disampaikan mungkin tidak ada hubungannya. Tapi kalau kita memakai pendekatan semantik, Prof, semantical approach, dan saya kira Prof sangat memahami ini dari sisi hukum. Kalau semantik ininya nggak jelas, Prof, tentang struktur dan yang lain-lainnya, bukankah itu jadi menyebabkan pasti akan terjadi pelanggaran hukum nantinya? Monggo silakan Prof Sigit. Baik, terima kasih Prof Baharudin. Saya kira provokator, Prof. Saya provokator, Prof. Saya kira dengan adanya bukti atau keputusan administrasi yang terakhir itu sebenarnya sudah sangat gamblang. Pertama bahwa artinya yang bersangkutan memang tidak memenuhi kualifikasi yang diminta sebagai dasar filosofi maupun maksud dan tujuan dari institusi semacam KKI misalnya. Itu yang kalau kita lihat secara sematik pun sebenarnya sangat jelas itu. Tetapi kembali lagi sebenarnya menurut saya yang lebih penting lagi, dan ini juga akan sangat penting bukan hanya komunitas KKI atau komunitas pendidikan dokter, tetapi juga sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Ada penegakan etika ini, baik etika akademik maupun etika profesi ini akan sangat krusial dan sangat penting. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam sistem pendidikan tinggi kita ada sistem pendidikan tinggi yang merupakan sistem pendidikan tinggi yang tidak dikatakan sebagai pendidikan profesi, tetapi juga ada sistem pendidikan tinggi yang dikatakan sebagai pendidikan profesi. Kebetulan posisi beliau berada pada subsistem pendidikan tinggi yang berkaitan dengan bagaimana kebijakan, regulasi, standar, dan quality control pendidikan profesi ini ditalaksanakan. Jadi posisinya itu sangat strategis dan sangat krusial. Nah, dengan demikian, maka sebenarnya menurut saya di samping keputusan administratif organisasi yang ada atau yang harus diletakkan pada posisi yang bersangkutan sebagai bagian sebagai sebuah institusi KKI, maka sangat penting juga bagi komunitas pendidikan profesi kedokteran menegakkan etika akademik dan etika profesi ini. Karena akan menyangkut marwah dan tentunya juga akan menyangkut reputasi dan rekognisi dari sistem pendidikan tinggi profesi kita khususnya adalah kedokteran. Saya kira begitu, Prof. Terima kasih. Baik, betul Prof Sigit. Jadi